Salam untuk kita semua. Salam. Baik, jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pencegahan dan penanganan stunting dalam modul 3 sesi 2 yang berjudul mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Langkah sebelumnya di langkah 2, kalau ibu hamil itu harus bisa mengakses informasi atau layanan yang tepat. Contoh informasi atau layanan yang tepat itu salah satunya seperti apa? Coba Mama Adi, salah satu contoh informasi yang bisa diakses oleh ibu hamil itu apa? Bikin posyandu. Iya, betul sekali, pergi ke posyandu. Kita kasih tepuk tangan untuk Mama Adi. Yang berikut selain posyandu, mungkin Mama Mary bisa sebutkan salah satu contoh layanan atau informasi yang tepat bagi ibu hamil. Periksa setiap bulan atau bisa ke kalau bukan ke posyandu bisa ke puskesmas. Kita tepuk tangan untuk Mama Mary. Baik, jadi selain pergi ke posyandu atau ke puskesmas, ibu hamil juga bisa mendapatkan informasi dari kelas ibu hamil atau kelas P2K2. Kelas P2K2 itu yang kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan bermain kuis. Ini kuis benar atau salah. Jadi kalau saya membacakan pernyataan tentang mitos-mitos atau hal-hal informasi-informasi seputar ibu hamil, nanti kalau Mama dong setuju, Mama dong angkat tangan beserta dengan alasannya. Kalau tidak setuju, cuma Mama dong angkat tangan bilang saya tidak setuju karena alasannya begini-begini. Mama dong siap? Ya. Oke, semangat ya. Pernyataan yang pertama, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Setuju atau tidak? Ya, Mama Adi silahkan. Tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya karena apa, Mama? Alasannya karena makanan itu berat protein. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mama Adi. Jadi pernyataan yang tadi saya sebutkan, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis, itu sebenarnya pernyataan tersebut tidak benar. Karena makan telur atau makan ikan itu sangat penting. Karena seperti yang Mama dong ketahui, kalau dalam telur atau ikan itu mengandung protein yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang berikut, ibu hamil tidak boleh banyak beraktivitas atau tidak boleh olahraga berlebihan. Itu untuk menghindari keguguran. Betul atau salah? Betul. Alasannya coba Mama Orance, kenapa ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas? Iya. Takut keguguran. Kita kasih tepuk tangan untuk Mama Orance. Yang berikut, ibu hamil yang minum air kelapa dipercaya dapat melahirkan bayi yang putih dan bersih. Setuju atau tidak? Setuju. Kira-kira setuju karena apa? Berdasarkan pengalaman kok? Iya, pengalaman. Kebanyakan di sini semua berdasarkan pengalaman. Tapi sebenarnya secara ilmiah, anak mau putih atau anak mau bersih itu sebenarnya tergantung dari faktor keturunan atau gen. Kalau memang orang tua dari si calon bayi kulitnya putih, pasti anaknya putih. Atau orang tua dari bayi sawo matang, tentu nanti setelah dia bertumbuh, kalau pas lahir tuh sejelas nanti anak putih. Tapi kalau semakin hari anak bisa dia punya kulit sesuai dengan gen dari orang tua. Terus yang berikut, pernyataan yang berikut, ibu hamil tidak boleh makan makanan pedis. Setuju atau tidak? Setuju. Kira-kira alasannya apa? Coba selain Mama Mary.
Karena takut bayi menyakitkan luar Ya, karena seperti yang Mama Mary bilang bisa berpengaruh untuk bayi yang dikandung. Kalau apalagi itu makanan pedis. Kalau orang si ibunya rasa pedis tentu akan berpengaruh pada calon anak yang dikandung. Terus yang terakhir kita berapa pernyataan saja. Yang terakhir, ibu hamil tidak boleh melihat gerhana bulan karena bayi lahir akan sumbing. Mama dong setuju atau tidak? Setuju. Kira-kira setuju karena apa? Berdasarkan pengalaman atau pengalaman? Kebanyakan mitos-mitos begini ini berdasarkan pengalaman. Tapi sebenarnya bibir sumbing ini bisa terjadi pada bayi karena ada kelainan genetik atau penyakit bawaan atau keturunan begitu, atau pada saat ini hamil ada kena infeksi ataupun kekurangan nutrisi tertentu selama masa kehamilan. Jadi tadi beberapa pernyataan yang Mama dong sudah kita sudah bahas, itu adalah pernyataan-pernyataan yang pada umumnya kita dengar atau sering kita dengar yang berkembang di masyarakat selama ada ke masa-masa kehamilan seperti itu. Jadi semua jawaban dari mama-mama nih sudah betul, artinya Mama dong pun pengetahuan tentang seputar kehamilan itu sudah sangat bagus. Kita kasih tepuk tangan semua. Oke, jadi berdasarkan yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan yang pertama, ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilah dan memilih informasi. Yang kedua, beberapa informasi yang sudah dimiliki ibu hamil, misalnya buku KIA. Beberapa sumber informasi yang dimiliki ibu hamil itu yang paling penting tuh buku KIA atau buku PING. Yang ketiga, untuk memastikan informasi tepat atau tidak, kita bisa bertanya pada saat mengikuti posyandu atau kelas ibu hamil. Dan yang terakhir, ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi yang terpercaya dari pemerintah atau ahli, dalam hal ini tenaga kesehatan, dari pendamping PKH. Oke, jadi di sini ada tabel janji diri. Jadi saya bagikan, silahkan mama-mama tuliskan. Oke, jadi yang Mama dong pegang, silahkan Mama dong centang itu tabel janji diri, terus tuliskan komitmen di kertas kecil yang sudah saya bagikan. Nanti saya akan kumpulkan tabel janji diri. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.